Nabi Muhammad itu kesehariannya seperti kebanyakan kita, Pak. Artinya bahwa beliau melakukan banyak aktivitas di rumah, ya beliau melakukan apa yang biasa dilakukan oleh seorang suami dan seorang ayah. Nanti dalam momen tertentu beliau mengajar, lalu beliau melakukan apa aktivitasnya, lalu ada sahabat yang melihat, mendengar Nabi, dan apa yang didengar dan dilihat itu sebagian disampaikan ke murid-muridnya sampai ke kita, dan itu yang disebut hadis. Artinya bahwa perlu dibedakan antara kita yang sekarang membaca hadis dengan Nabi saat menyampaikan hadis itu sendiri. Bisa jadi Nabi hari ini ngobrol dengan sahabatnya begitu, ada banyak yang beliau sampaikan. Walaupun beliau tipikal bukan orang yang banyak omong, tapi beliau pasti menyampaikan banyak hal. Nah, dari obrolan Nabi itu ada beberapa frasa atau beberapa kalimat yang menurut sahabat penting, lalu diingat. Maka kalau kita dapati hadis Nabi kan kelihatannya sepotong-sepotong, Pak, ya. Itu bukan Nabi datang baik, hadis yang selanjutnya bukan, itu kita membaca hadis. Tapi kalau Nabi ya banyak, ada yang memotong bagian ini, bahkan nanti ada yang mengcapture Nabi bukan dari sabdanya tapi tampilannya. Nanti ada orang yang meriwayatkan teks khutbah Nabi saat khutbah Hajatul Wada menyampaikan begini gitu, tapi ada yang mengcapture bagaimana Nabi menyampaikan khutbahnya. Nabi menyampaikan khutbah di atas unta gitu. Jadi bukan apa namanya, bukan sabdanya Nabi yang disampaikan, atau Nabi mengenakan pakaian ini dan seterusnya. Maka yang kita lakukan sekarang adalah membaca hadis, yang artinya bahwa dari sekian banyak perkataan dan sabda Nabi itu ada yang kita potong, sahabat potong maksudnya, ini penting ini, nah, lalu kemudian disampaikan ke anaknya, ke muridnya, lalu sampai ke kita. Itu hadis begitu. Kan ada beberapa yang bertanya, apakah Nabi itu duduk lalu menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat wa innam, bukan seperti itu ya. Hadis itu pun sebenarnya juga ada yang berupa respon Nabi terhadap sebuah informasi. Ketika ada informasi apa gitu, lalu lebih meresponnya dengan sabda Nabi. Nah, kadang-kadang kita lupa latar belakang Nabi bersabda apa, yang kita sampaikan hanya sabda beliau yang tadi, respon tadi itu, sehingga kadang-kadang apa yang Nabi maksudkan dalam hadisnya sampai ke kita berbeda. Baik, jadi yang kita lakukan adalah membaca hadis. Sementara Nabi itu ya sabda beliau banyak, perbuatan beliau banyak, oleh sahabat tidak semuanya sampai ke kita. Yang sampai ke kita yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh umat Islam. Tapi banyak sekali sabda Nabi yang dipotong karena kebutuhan dari sahabat saat mengajarkan. Nah, hari ini kita membaca beberapa hadis yang pendek, Pak. Artinya mungkin Nabi menyabdakan banyak hal, lalu ada beberapa kalimat pendek yang dipotong, didengar sahabat, disampaikan. Itu gambaran bagaimana hadis sampai ke kita dan bagaimana hadis dulu oleh Nabi disabdakan. Kita akan masuk ke bab namimah. Namimah, hati-hati, kadang-kadang orang memberikan nama anak itu yang penting bahasa Arab, wah bagus nih namimah. Namimah artinya adu domba, Pak. Tapi kelihatannya bagus ya, tetap aja harus hati-hati namain anak ya, Pak. Bab tahrimin namimah wa yanaqul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Bab tentang adu domba. Apa itu adu domba? Naqlul kalam, menyampaikan ucapan-ucapan di banyak orang, tapi ini yang penting, Pak, ala jihatil ifsad. Tujuannya membuat kerusakan. Jadi ada apa tadi? Ada kriteria penting yang menjadikan sebuah omongan kita menjadi namimah, yaitu ala jihatil ifsad. Tujuannya adalah mengadu domba, merusak.
membuat kerusakan. Jadi kalau sekedar ngomong nggak masalah, bercerita tentang orang lain nggak masalah. Tapi kalau cerita itu kita sampaikan tujuannya mengadu domba supaya saudara-saudara yang seiman kita berantem, maka kategorinya namimah. Saya kira relevan dengan kita, Pak. Relevan karena nanti di musim kampanye seperti ini nanti tidak semua orang itu menyampaikan informasi terkait capres cawapres itu tujuannya untuk sosialisasi, tapi ada yang tujuannya mengadu domba. Ada sedikit orangnya tapi sangat serius. Ada beberapa ayat seperti biasa Imam Nawawi selalu memulai dengan ayat hammazim masya'im binamim. Jadi orang yang buruk yang akan dibenci oleh Allah adalah masya'im binamim. Pergi ke sana kemari tujuannya untuk mengadu domba. Kemari ngomong gini supaya dia marah, nanti ke tempat lain ngomong supaya yang ini juga marah, lalu marahnya bukan ke dia, marahnya ke orang lain dan dia tinggal tepuk tangan. Saya kadang-kadang mikir begini, Pak. Dulu itu di pesantren kita ada buku-buku wajib bacaan di pesantren Jawa ya, Pak ya. Kalau fikih itu biasanya Fathul Qorib, Safinatun Najah. Kalau akhlak itu salah satunya Sulamut Taufik dan beberapa buku yang lain. Itu kalau kita baca buku itu, Pak, itu memang kita minder banget itu. Ya Allah, dosa gede-gede banget, banyak banget gitu. Makanya sekarang buku-buku itu udah nggak dibaca, Pak. Karena yang baca itu merasa bahwa yang ada di kitab itulah dirinya sendiri gitu. Jadi ada banyak orang yang menghindari membacakan kitab-kitab akhlak itu karena takut khawatir bahwa dia yang sedang melanggar aturan Nabi dalam hadis gitu. Nah ini juga sebenarnya ketika membaca hadis ini, Pak, yang muncul itu kekhawatiran jangan-jangan kita melakukan, bukan malah wah ini hadisnya cocok buat si Anu nih, malah itu yang salah ya, bukan Anu yang salah, kita yang harus menintrospeksi diri kita sendiri. Ini ayat surat Al-Qalam ayat 11. Wa qala ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sebuah ucapan disampaikan kecuali ada malaikat raqib yang dan atid. Ini sebenarnya unik, Pak. Raqib atid itu apakah nama malaikatnya seperti yang kita pahami sekarang, atau raqib atid itu sifat malaikatnya? Raqib itu yang sangat mantau, Pak. Atid itu yang kadang makanya seringkali disebut kalau raqib itu malaikat pencatat kebaikan karena diteliti, hal kecil dicatat. Kalau atid itu malaikat pencatat keburukan karena kadang-kadang nggak ditulis apa namanya, sembrono gitu kira-kira. Nah kalau di kita raqib atid menjadi nama. Baik. Nah orang-orang yang namimah ini lupa bahwa ketika dia menyampaikan menyampaikan ucapan yang tujuannya ifsad, merusak, dia lupa bahwa malaikat itu ada. Nah ini kita diingatkan bahwa kadang-kadang dalam forum terbuka kita menjaga lisan, tapi dalam forum tertutup, circle-circle kita menyampaikan banyak hal-hal yang sepatutnya tidak disampaikan. Nah, lupa bahwa dimanapun kita berada ada Allah dan ada malaikat. Apapun yang kita sampaikan didengar oleh malaikat yang raqib dan atid. Mulai hadis yang pertama, Wan Hudzaifah bin Al-Yaman. Ini Hudzaifah bin Al-Yaman disebut katimu sirrin Nabi. Orang yang dicurhati Nabi. Nah, curhat dalam makna yang lebih netral. Bukan Nabi mengeluh lalu melapor ke orang supaya dapat solusi, bukan. Tapi pernah suatu saat Nabi mendapat wahyu yang bukan Al-Quran terkait nama-nama orang munafik di Madinah. Ada listnya, Pak. Karena Nabi Muhammad sebenarnya nggak tahu yang munafik sama yang tidak itu, tapi oleh Allah diberikan. Nah, sama Nabi nama-nama ini disampaikan ke Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi yang tahu cuma dia saja. Jadi mungkin settingannya Hudzaifah, ini saya dapat wahyu nama-nama munafik yang disebut, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Lalu setelah itu Hudzaifah disebut katimu sirrin Nabi, orang yang menjaga rahasia Nabi. Nah Umar bin Al-Khattab itu tiap kali ada orang meninggal
dan diminta takziah, dia nanya dulu ke Hudzaifah, Hudzaifah, apakah orang yang mati ini pernah disebut Nabi sebagai munafik? Kalau dibilang enggak, bukan, Umar kemudian mau datang takziah. Tapi sebelumnya Umar nanya, Hudzaifah, nama saya ada enggak dalam list gitu. Ya enggak lah, masa Umar ada, tapi namanya orang khawatir Pak ya. Khawatir, ya Allah, kadang-kadang kita ngerasa udah beriman padahal belum beriman. Nah, Umar selalu begitu, selalu bertanya, karena orang yang munafik tidak boleh didoakan, tidak boleh disolati, tidak boleh ditakziahi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata, jangan disolati, jangan didoakan. Wala takum ala qabri, jangan pula didatangi kuburannya. Ini orang munafik. Nah, yang tahu namanya cuma Hudzaifah. Nah, masing-masing sahabat itu punya karakter berbeda-beda Pak ya. Makanya kalau ditanya sahabat yang paling utama apa, ya jawabannya tergantung apa yang dinilai. Kalau yang dinilai aspek keimanan, ya Abu Bakar paling utama. Kalau yang dinilai aspek masalah hukum, ya Umar. Kalau yang dinilai aspek pemahaman tafsir, Ibnu Abbas. Kalau yang bacaan Al-Qur'annya mungkin Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, atau Ubay bin Ka'ab, atau Zaid bin Sabit. Masalah faraid, Zaid bin Sabit. Masalah perang, Khalid bin Walid. Masing-masing punya karakter, punya kelebihan. Jadi nggak ada sahabat yang paling utama. Yang ada utama dalam bidang tertentu. Sama kayak kita juga, orang yang paling hebat siapa? Kalau tinju Muhammad Ali. Kalau bulu tangkis mungkin siapa ya? Taufik Hidayat kali ya? Oh, Rudi Hartono. Dim Swiking. Main bola mungkin Pele kayaknya. Messi kayak gitu. Kalau yang pinter Einstein gitu. Kalau yang kira-kira begitulah gambaran umumnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah. Namam itu polanya mubalaghah, Pak. Mubalaghah itu artinya orang yang sangat amat sering mengadu domba. Kita kan melakukan dosa tuh hari-hari melakukan dosa, Pak. Tapi kita bukan pelaku profesional dosa itu. Bedakan Pak. Kalau namam itu profesional, kemana-mana tuh pengennya ngadu domba aja gitu. Nah ini kata Nabi, Allah tidak merelakan surga dimasuki orang kayak gini. Jadi jangan dipahami bahwa kok adu domba sekali nggak boleh masuk surga, bukan. Namam itu orang yang amat sangat sering mengadu domba dan sudah menjadi profesi. Ya tentu jumlahnya nggak banyak yang begini, tapi ada orang yang hidupnya itu untuk mengadu domba. Baik, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu dan Abbas. Nah, ini ada dua orang sahabat, sahabat Abdullah dan bapaknya Abbas, dua-duanya muslim, maka didoain radhiyallahu anhuma. Bapak dan Ibu sekalian, tradisi kita mendoakan kalau mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mendengar nama sahabat radhiyallahu anhu atau anha atau anhuma, kalau mendengar orang biasa yang mulia rahimahullah atau almarhum. Itu kebiasaan kita selalu mendoakan, dan porsi doanya berbeda tergantung orangnya. Orang Islam itu seharusnya yang keluar memang yang baik-baik Pak. Tentu ini kan kategori ideal ya, kita berusaha untuk mencapai kategori itu. Maka kalau mau lihat keimanan orang tuh lihat dari mulut dan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Nah, walaupun pakaiannya seperti pakaian-pakaian yang ulama, tetapi kalau mulutnya tidak baik belum. Nah, maka yang dilihat itu adalah ucapannya, bukan tampilannya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abdullahnya mukmin, Abbas juga mukmin. Ini sepupu Nabi. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam marraqib bi ini. Nabi pernah melewati dua kuburan. Ya lagi jalan dengan beberapa sahabat, ada dua kuburan gitu. Tentu Nabi jalan kemana-mana gitu. Nah ini kebetulan settingannya yang diingat oleh Ibnu Abbas. Nabi melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma yu'adzabani. Dua orang yang di kuburan ini disiksa oleh Allah. Jadi siksa kubur itu ada Pak ya.
Siksa kubur itu ada, diberikan bagi orang yang dosanya banyak banget. Kalau dosanya ada tapi nggak banyak banget, nggak disiksa. Gambaran umum yang saya pahami berdasarkan bacaan saya, itu orang-orang yang mulia itu di kuburan tuh sudah mendapatkan kebahagiaan. Bukan mendapatkan kebahagiaan dalam artian masuk surga, belum, surganya belum ada. Belum bisa dimasuki karena di alam kubur. Tetapi dia sudah ada gambaran kamu akan masuk surga, maka kemudian dia bahagia. Itu mirip kalau orang tidur sudah dapat pengumuman UN lulus, itu tidurnya nyenyak Pak. Udah dapat pengumuman alhamdulillah lulus, tidurnya nyenyak gitu. Atau kalau yang CPNS tiba-tiba pengumumannya lulus CPNS, itu tidurnya nyenyak gitu. Tapi kalau yang udah ketahuan nggak lulus, tidurnya nggak nyenyak gitu. Ya Allah, gimana nih, ngulang lagi setahun dan seterusnya. Nah, nanti ada orang-orang yang dia nggak baik, tapi nggak disiksa, cuma waduh, kayaknya banyak dosa nih, itu deg-degan dalam kuburannya. Tapi yang jahat banget seperti Fir'aun tuh disiksa.